الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat yang tak terhingga jumlahnya, terutama nikmat hidayah, Islam dan iman. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jejak beliau dengan baik hingga hari kiamat. Kami berwasiat kepada diri kami dan kaum muslim sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan yang kita miliki dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu seseorang di dunia ini sangat berharga. Siapa saja yang tidak memelihara waktu dan memanfaatkan dengan baik hari-hari yang dia lalui untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, maka dia akan mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Meskipun waktu merupakan aset yang paling berharga dan yang dimiliki seseorang yang tidak mungkin diperbarui, namun yang mengherankan adalah justru waktu merupakan sesuatu yang paling sering dibuang secara percuma oleh para pemiliknya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri yang saleh Yahya bin Hubair rahimahullah, wafat pada 560 Hijriah. Beliau berkata, "Wal waqtu anfasu ma 'amilta bihifzihi wa arahu ashala ma 'alaika yudhi'." Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang harus kamu jaga. Namun aku melihat justru waktu menjadi sesuatu yang paling mudah kamu sia-siakan. Kumantus zaman indal ulama halaman 118. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Persoalan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan persoalan yang sangat penting dan mendasar. Untuk itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada umat Islam dengan wasiatnya yang sangat terkenal dan sering kita dengar, agar benar-benar memperhatikan momen-momen penting dalam kehidupan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syuhurul Iman, serta yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada seseorang dengan bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla hiratika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughulika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Kushul Amal, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam kitab Syuhurul Iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada umatnya agar memanfaatkan berbagai kesempatan dalam hidup ini untuk beramal demi akhirat dengan mengisi waktu dan dengan ketaatan. Karena hal itu merupakan umur manusia di dunia ini dan simpanannya di akhirat nanti. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu 5 area dalam hidup yang bisa dia ambil manfaatnya sebelum datang 5 halangan yang digunakan akan datang di masa depan. Yang pertama ialah masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksudnya, manfaatkanlah masa tuamu saat masih muda, beribadah dan beramal kebaikan lainnya sebelum masa tuamu dan masa lemahmu untuk melakukan ketaatan. Yang kedua ialah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Maksudnya, manfaatkanlah masa sehatmu dengan berbagai amal soleh sebelum penyakit menghalangimu dari melakukan berbagai amal soleh. Saat sakit seseorang tidak mampu untuk beramal atau merasa lemah untuk beramal karena penderitaan yang sedang ia rasakan dan sibuk dalam pengobatan dan penyembuhan. Bila seseorang di masa sehat senantiasa beramal soleh serta rutin dan disiplin karena Allah, maka di saat sakit dan tidak mampu mengamalkan amalan yang bisa dia lakukan, dia tetap ditulis mengamalkan amalan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marada 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Bukhari. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba sakit atau sedang safar, ditulis untuknya amalan yang biasa dia lakukan saat masih sehat dan tidak bepergian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, betapa besar kerugian orang yang tidak rajin beramal saleh. Yang ketiga ialah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Maksudnya, manfaatkanlah kemampuanmu untuk melakukan berbagai ibadah dan kebaikan dengan harta. Misalnya memenuhi kebutuhan anak istri, orang-orang miskin, bersedekah di berbagai pintu kebaikan seperti membangun masjid, membuat sumur, wakaf Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ialah waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Maksudnya, hendaklah seseorang menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan dan kebaikan di waktu luangnya sebelum berbagai kesibukan datang seolah tanpa henti, seperti menikah, kelahiran anak, mencari rezeki, dan seterusnya. Yang kelima, masa hidupmu sebelum kematianmu. Maksudnya, manfaatkanlah berbagai amal soleh dalam hidup ini sebelum kematian menghalangimu untuk beramal. 5 keadaan ini tidak akan diketahui nilainya
kecuali setelah semua itu sirna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa jid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ajil ibadika wa usrafil ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.